Salam dari perjuangan seorang ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Pada kesempatan kali ini, mari kita dengarkan sebuah kisah inspiratif tentang perjuangan seorang bapak sederhana yang mencari nafkah dengan menjual tisu keliling di bulan Ramadan. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang bapak bernama Pak Rahman. Usianya sudah menginjak hampir 50 tahun. Rambutnya mulai dipenuhi uban dan wajahnya terlihat lelah oleh kerasnya kehidupan. Namun di balik wajah lelah itu, tersimpan semangat yang luar biasa. Setiap hari selama bulan puasa, Pak Rahman tetap berjalan menyusuri jalanan kota sambil membawa kantong plastik besar berisi tisu untuk dijual. Panas matahari yang terik dan rasa haus karena berpuasa tidak pernah membuatnya berhenti. "Beli tisu, Pak, Bu, tisunya murah," ucapnya dengan suara ramah kepada orang-orang yang ditemuinya di lampu merah, warung, dan parkiran toko. Tidak jarang orang hanya melambaikan tangan tanda menolak. Ada juga yang bahkan tidak memperhatikannya sama sekali. Namun Pak Rahman tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum dan melanjutkan langkahnya. Baginya, bekerja dengan jujur adalah bentuk ibadah, apalagi di bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Ia percaya setiap langkahnya mencari rezeki halal akan bernilai pahala. Di rumah sederhana di pinggir kota, ada 2 anak yang menunggu kepulangannya setiap sore. Itulah alasan terbesar mengapa Pak Rahman selalu kuat berjalan jauh setiap hari. Meski perut kosong dan tenggorokan kering karena berpuasa, hatinya selalu penuh dengan harapan. Pagi yang penuh niat baik. Setiap hari Pak Rahman bangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia menyiapkan sahur sederhana bersama kedua anaknya, Rina dan Aldi. Menu mereka seringkali hanya nasi, telur dadar, dan sedikit sambal. Namun bagi Pak Rahman, yang terpenting adalah mereka bisa makan bersama. "Yang penting kita bersyukur ya, Nak," ucapnya lembut kepada anak-anaknya. Setelah sholat subuh, Pak Rahman mulai menyiapkan dagangannya. Ia memasukkan puluhan bungkus tisu ke dalam tas besar yang selalu dibawanya. Tisu-tisu itu ia beli dari grosir dengan uang yang sangat terbatas. Meski keuntungannya kecil, Pak Rahman tetap bersyukur karena masih bisa bekerja. Pagi itu udara masih terasa sejuk ketika ia mulai berjalan menuju jalan raya. Kota perlahan mulai ramai oleh kendaraan dan orang-orang yang berangkat kerja. Pak Rahman berdiri di dekat lampu merah, menawarkan tisunya kepada pengendara. "Pak, beli tisu, Pak, buat di mobil," katanya dengan sopan. Beberapa orang membeli, namun banyak juga yang menolak. Namun bagi Pak Rahman, 1 bungkus tisu yang terjual sudah membuatnya merasa bersyukur. Setiap langkahnya terasa berat karena ia harus berjalan jauh dari satu tempat ke tempat lain. Apalagi di bulan puasa, rasa haus seringkali datang lebih cepat. Namun Pak Rahman selalu mengingat satu hal dalam hatinya. Ia bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan anak-anaknya. Dan pikiran itulah yang selalu membuatnya tetap kuat. Teriknya siang hari. Ketika matahari mulai berada tepat di atas kepala, panas terasa semakin menyengat. Jalanan dipenuhi kendaraan dan udara terasa begitu gerah. Pak Rahman mengusap keringat di dahinya. Tas berisi tisu yang ia bawa terasa semakin berat. Kakinya mulai pegal setelah berjalan sejak pagi. Sesekali ia duduk di pinggir trotoar untuk beristirahat. Ia menarik nafas panjang sambil menatap langit yang begitu cerah. Rasa haus mulai terasa di tenggorokannya. Namun Pak Rahman tersenyum kecil. "Ini ujian puasa," gumamnya pelan. Tak lama kemudian, ia kembali berdiri dan melanjutkan langkahnya menuju sebuah area parkiran minimarket. Biasanya di sana ada orang yang mau membeli tisunya. Ia mendekati seorang pria yang baru keluar dari mobil. "Pak, mungkin butuh tisu?" tanyanya ramah. Pria itu melihat Pak Rahman sejenak, lalu menggeleng. Pak Rahman tidak kecewa. Ia hanya mengangguk dan berjalan lagi. Beberapa menit kemudian, seorang ibu muda memanggilnya. "Pak, saya beli 2 ya." Wajah Pak Rahman langsung berbinar. Ia menyerahkan 2 bungkus tisu dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih banyak, Bu. Semoga rezekinya lancar," ucapnya. Bagi orang lain mungkin itu hanya pembelian kecil.
Namun bagi Pak Rahman, itu adalah harapan yang membuat harinya terasa lebih ringan. Ia kembali melangkah, tetap semangat walau tubuhnya mulai lelah. Karena ia percaya, setiap usaha pasti ada balasannya. Pertemuan yang tidak terduga. Sore itu Pak Rahman berjalan menuju sebuah persimpangan jalan yang cukup ramai. Biasanya menjelang waktu berbuka, banyak orang berhenti di lampu merah. Itu kesempatan baginya untuk menawarkan tisunya. Ketika lampu merah menyala, Pak Rahman mendekati beberapa mobil. Sebagian menolak, sebagian lagi pura-pura tidak melihat. Namun tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Kaca mobil itu perlahan turun. Seorang pria muda berpakaian rapi duduk di kursi pengemudi. "Pak, jual tisu ya?" tanyanya ramah. "Iya Pak, murah saja," jawab Pak Rahman. Pria itu tersenyum dan membeli beberapa bungkus sekaligus. Namun yang membuat Pak Rahman terkejut, pria itu memberikan uang jauh lebih banyak dari harga tisunya. "Pak, ini terlalu banyak," kata Pak Rahman kaget. Pria itu hanya tersenyum. "Anggap saja sedekah di bulan puasa." Mendengar itu hati Pak Rahman terasa hangat. Ia tidak menyangka perjuangannya diperhatikan orang lain. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil itu perlahan pergi. Pak Rahman berdiri sejenak, memandang uang di tangannya dengan mata berkaca-kaca. Hari itu terasa berbeda, seolah Tuhan mengirimkan sedikit keajaiban untuknya. Kebaikan yang menyentuh hati. Sejak pertemuan itu, Pak Rahman merasa hatinya semakin kuat. Kata-kata pria tadi terus teringat di pikirannya. Ternyata masih ada orang yang menghargai perjuangannya. Ia kembali berkeliling menjual tisu hingga menjelang maghrib. Ketika azan hampir berkumandang, Pak Rahman biasanya berhenti di sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Di sana sering dibagikan takjil gratis. Hari itu ia duduk bersama beberapa pekerja lain yang juga menunggu waktu berbuka. Mereka berbagi cerita tentang pekerjaan dan kehidupan. Pak Rahman mengeluarkan kurma yang ia dapat dari pembagian takjil. Ketika azan maghrib berkumandang, mereka berbuka bersama dengan sederhana, namun penuh kebahagiaan. Pak Rahman menatap langit yang mulai gelap dengan perasaan syukur. Walaupun hidupnya tidak mudah, ia merasa Allah selalu memberikan jalan. Setelah sholat maghrib, ia melanjutkan langkah pulang ke rumah. Di sana, dua anaknya sudah menunggu dengan wajah ceria. Bagi Pak Rahman, melihat senyum anak-anaknya adalah kebahagiaan terbesar. Itulah yang membuat semua lelahnya terasa hilang. Harapan dari anak-anak. Di rumah kecil mereka, Rina dan Aldi selalu menyambut ayahnya dengan pelukan hangat. "Ayah capek ya?" tanya Rina dengan wajah polos. Pak Rahman tersenyum dan menggeleng. "Kalau lihat kalian, capeknya hilang." Malam itu mereka makan bersama dengan makanan sederhana yang dibawa Pak Rahman dari perjalanan pulangnya. Meski sederhana, suasana rumah terasa penuh kasih. Aldi kemudian berkata, "Ayah, nanti kalau aku besar, aku mau kerja, supaya ayah tidak capek lagi." Mendengar itu, mata Pak Rahman berkaca-kaca. Ia memeluk anak-anaknya dengan penuh rasa haru. Baginya, masa depan anak-anak adalah alasan terbesar untuk terus berjuang. Ia ingin mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Itulah yang membuatnya selalu kuat menjalani hari. Kejutan yang mengubah hidup. Beberapa hari kemudian, Pak Rahman kembali bertemu dengan pria muda yang pernah membeli tisunya. Pria itu ternyata sengaja mencarinya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengusaha yang memiliki beberapa toko. "Saya ingin membantu Bapak," katanya. Ia menawarkan Pak Rahman pekerjaan tetap sebagai penjaga gudang di tokonya. Pak Rahman sangat terkejut. Ia tidak pernah membayangkan kesempatan seperti itu akan datang. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan terima kasih berkali-kali. Hari itu menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Buah dari kesabaran. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Pak Rahman mulai berubah. Dengan pekerjaan tetap, ia bisa membelikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Meski begitu, Pak Rahman tidak pernah melupakan masa-masa ketika ia berjalan keliling menjual tisu di bawah terik matahari saat berpuasa. Ia selalu mengingat satu pelajaran penting, bahwa kerja keras, kesabaran, dan keikhlasan tidak akan pernah sia-sia. Ramadan telah mengajarkannya tentang kekuatan hati dan harapan. Dan kini, setiap kali melihat penjual kecil di jalan, Pak Rahman selalu berusaha membantu, karena ia tahu bagaimana rasanya berjuang. Kisah Pak Rahman mengingatkan kita bahwa rezeki bisa datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
selama kita tetap jujur, sabar, dan tidak menyerah. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus berbuat baik dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Aku temukan